Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini orang Kristen, dan dia dari Hungaria datang kepada Kaisar Konstantinopel. Lalu bilang begini, Kaisar, saya punya senjata, mau bikin atau tidak? Lalu kemudian Kaisarnya bilang, saya mau bikin tapi kita nggak ada duit, nggak ada uang. Gini aja, kamu tinggal di sini, kamu nggak usah kemana-mana, nanti kalau kami punya uang, kami akan beli. Ternyata apa terjadi? Nggak terjadi-jadi. Selama setahun, akhirnya dia pergi ke tempat Muhammad Al-Fatih lalu bilang begini, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak? Penulisnya Muhammad Al-Fatih nulis kayak begini. Al-Fatih langsung berdiri terus bilang gini, kamu bisa nggak membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Al-Fatih kan jago fisika. Maka dia sudah ngitung, I sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali akselerasi. Kalau ada massa sebesar itu yang bisa dilemparkan, itu tembok nggak akan tahan. Orban orang senjata, tahu. Lalu dia bilang begini dalam catatannya, bukan katapult, lebih besar lagi. Kemudian dia bilang gini, jangan-jangan kamu pengen menaklukkan tembok Konstantinopel. Al-Fatih bilang, kalau iya kenapa? Ini dicatat ini percakapan mereka. Orban bilang, kalau iya kebetulan. Gue sudah tinggal 1 tahun di sana. Dan gue nggak dibayar, dan gue nggak diapa-apain, senjata gue nggak dibeli. Al-Fatih bilang, berapa yang kamu perluin? Saya perlu segini. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan bagi saya. Langsung dibuat oleh Orban, ini kemudian senjatanya. Namanya The Great Turkish Bombard. Yang main Age of Empire, tahu. Nah, Basilica Cannon kalau di Age of Empire. Tapi Age of Empire 2, bukan Age of Empire yang sekarang. Nah, ini The Basilica Cannon, kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, tembaknya 1,6 km, jarak tembaknya, berat pelurunya 680 kg, dan dibuat 2 bagian, supaya mudah untuk ditransport. Karena ini berat banget, semuanya besi dan tembaga di zaman itu. Nah, maka kemudian ini dibuat. Ini tempat mesiunya, ini tempat selongsong batunya yang sebesar itu 680 kg. Ditembak, duar, nyungsep 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, tapi kurang. Kurang apa? Buatin ukuran 2 kali lipat. Orban, gimana caranya? Terserah kamu. Pokoknya saya mau ukuran 2 kali lipat. Dan dulu kan nggak ada molding standar. Nggak ada molding standar kan? Molding kan pakai ini dong, pakai tanah dan segala macam. Maka dibuat itu prosesnya ngeri sekali. Saya digambarkan prosesnya, saya baca prosesnya, dan kemudian digambarkan sama orang, saya pikir agak nggak mungkin begitu, lalu kemudian saya coba untuk reka ulang, saya belajar tentang masalah molding, saya belajar tentang masalah orang bagaimana nge-cast iron dan segala macam. Ternyata mereka buat kayak gini, mereka buat terowongan di dalam tanah, bentuknya kayak meriam, dan meriam itu kemudian dicor dengan tembaga sama besi, dan setelah kemudian dingin, dilepas tuh mereka bilang kayak kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Keren banget. Nah, yang paling besar, ini yang normal 5,2 meter. Dan Orban membuatkan akhirnya satu lagi yang lebih besar daripada ini, ukuran 8,4 meter. Total ada 69 meriam, satu 5,2 meter, satu lagi 8,4 meter, yang lain ukuran standar. Ukuran standarnya berapa? 3-4 meter. Yang ini masih ada. Di Inggris nih. Nah, ini adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kalau ada artis kira-kira kayak gini. Portsmouth, Inggris. Artisnya kira-kira kayak gini. Lah, kenapa ada di situ? Ratu Elizabeth minta. Karena kalau nggak Ratu Elizabeth, pokoknya Raja Inggris minta bahwa dia mengatakan ini adalah termasuk meriam yang mengubah sejarah. Karena 1453. Nah, maka kemudian ketika ini kemudian sudah dibuat, maka mereka menyiapkan pasukan. Setelah berdiskusi dengan ulama-ulama, mereka bagi 3 arah. Dari sebelah timur, mereka berusaha masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas. Ini Teluk Tanduk Mas, buntu di sini. Dari sebelah selatan mereka berusaha untuk masuk lewat Laut Marmara, dan dari sebelah barat mereka mencoba masuk lewat tembok Konstantinopel. Mereka nyerangnya dari mana? Dari sono. Karena mereka sudah masuk ke Eropa, Edirne namanya, Adrianopel. Dari Kaisar Hadrianopolis. Diganti nama oleh orang Turki jadi Edirne. Jadi gitu. Nah, mereka kemudian nyerang dari sini. Apa yang mereka persiapkan? Kapal-kapal perang dipersiapkan. Jadi orang Muslim tidak pernah punya kekuatan armada laut yang super besar kecuali setelah Al-Fatih bikin. Dan dia tetap nggak bisa mengungguli. Kapan dia bisa mengungguli? Pas zaman cicitnya, namanya Sulaiman Al-Qanuni. Nah, jadi ketika kemudian Sulaiman Al-Qanuni bikin pasukan armada laut, itu seluruh pasukan Islam itu menyamai seluruh gabungan pasukan Eropa. Karena waktu itu pasukan Eropa yang paling punya kekuatan laut adalah Venezia sama Genoa, belum ada Italia. Venezia, Genoa kan masing-masing kan satu kayak despot gitu pokoknya, jadi kayak kota-kota tersendiri. Kompas belum? Sudah ada kompas zaman itu. Betul. Nah, jadi ketika kemudian 400 kapal ini dibuat oleh Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel dari Laut Marmara, ini kapalnya masih kecil-kecil, masih sekitar 30 sampai 38 row, dayung.
dua lapis, makanya namanya bireme. Bireme itu ada 2 row, semua gayung. Bisa masuk sungai, karena dia sistemnya gayung. Tapi lalu kemudian dari sebelah utara beberapa kapal kecil kemudian dikerahkan, dan total 250.000 pasukan ini menyerang jalan dari Edirne sampai dengan Konstantinopel 2 bulan. Dan semuanya ditentukan oleh Aksyamsuddin. Nyerangnya di bulan ini, perginya di bulan ini. Gurunya. Nanti kita tahu kenapa. Nanti kita akan tahu kenapa. Gurunya jenius sekali. Nah, jadi meriamnya ini ditarik oleh 40 kerbau dan 100 orang yang ngeratain jalan. Karena rodanya kan masih roda primitif, bukan roda kayak sekarang. Nah, maka semuanya ini berjalan, mereka bilang ketika siang hari matahari tidak akan sampai ke terompah kami karena terhalang oleh panji-panji kami. Dan pada malam hari Anda tidak akan dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Ketika orang-orang Konstantinopel giliran melihat barisan-barisan mereka bilang gini, like a river of steel. Itu jalan pada mereka kayak sungai dari besi, bercahaya, mengkilat kemudian berjuzirah, dan memenuhi pandangan kami from shore to shore. Memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Maksudnya apa? Dari pantai sampai ke pantai, muslim semua di situ. Sampailah mereka pada tanggal 4 April 1453. Istirahat pada tanggal 5 April 1453, dan pada tanggal 6 Aksyamsuddin bilang mulai penyerangan. Kenapa? Nah, kenapa tahu pada tanggal 6? Ada yang tahu? Karena itu hari Jumat. Dan kaum muslimin dari dulu selalu memulai hal-hal penting pada hari Jumat. Karena itu adalah awalnya hari. Jadi betul, kayak Seninnya kita. Ini Jumat. Sayyidul Ayyam. Penghulu daripada para hari itu hari Jumat. Paling bagus itu hari Jumat. Dan kenapa hari Jumat? Dan dimulai setelah matahari tergelincir. Kenapa? Karena pada saat sholat Jumat semua muslim mendoakan pasukan di garis depan. Maka dulu ketika sholat Jumat pasti mendoakan pasukan di garis depan. Ya Allah, permudahlah, ya Allah mudahkanlah Islam untuk tersebar dan segala macamnya. Karena berdoanya di hari Jumat. Nah, kemudian 6 April 1453 pagi-pagi dikasih seperti sabda Rasulullah, sebelum kamu kemudian untuk membebaskan satu negeri, maka tawarkan mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, tawarkan mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka tidak mau, maka perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Karena kalian bukan untuk memerangi orang, bukan untuk memerangi manusia, tapi memerangi kezoliman untuk menyebarkan agama. Ditawarkan sama Muhammad Al-Fatih. Mau yang mana? Serahkan kota kepada kami, bayar jizyah, atau kemudian mau diperangi. Lalu kemudian kaisarnya bilang, lebih baik kami mati. So be it. Lalu kemudian tergelincir matahari, Al-Fatih kumpulkan pasukan di situ 1,5 kilometer daripada tembok kota, cukup jauh untuk bisa dipanah, karena jarak panah waktu itu cuma 1,5 kilometer, nggak ada orang yang bisa lebih daripada 1,5 kilometer, cukup jauh untuk bisa dipanah, jauh sekali. Crossbow. Dan itu nggak bisa. Maka 1,5 kilometer itu jarak aman, lalu kemudian cukup dekat untuk bisa disaksikan seluruh orang-orang Konstantinopel. Maka mereka ngelihat orang-orang muslim sholat Jumat di situ. Sholat Jumat, setelah itu kemudian mereka bilang, ini kayaknya kami melihat salib terakhir kali di Hagia Sophia. Dan setelah itu kemudian meriam pertama ditembakkan. Hasilnya apa? Hasilnya kita kira Muhammad Al-Fatih menang, tapi ternyata kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal kalah dengan 27 kapal. Sadis ya, Konstantin. Karena kita baru bisa buat bireme, mereka sudah punya galeon. Apa itu bireme? Bireme, 2 row orang yang orang-orang yang dayung. Mereka punya galeon. Galeon itu geli. Mereka punya galeon, galia. Nah, galeon itu dibandingkan kapal-kapal kita dalam sejarah itu ditulis, dalam textbook ditulis seperti semut mengerubuti batang kayu. Jadi besar banget kapal-kapal mereka, karena Venezia dan Genoa memang jago buat kapal. Makanya ada celana jin. Dari mana celana jin? Dari Genoa. Kenapa orang Genoa pakai celana jin? Mereka menemukan baju khusus untuk buat kapal, namanya jin. Orang-orang Genoa, mereka punya baju jin untuk buat kapal. Ringan dan tidak mudah rusak. Maka kemudian ketika mereka punya kapal Islam kalah total di situ. Lalu kemudian dari sebelah timur gimana? Dipasang rantai segede kingkong. Rantai segini gini, nggak bisa lepas. Kapalnya tuh nggak bisa masuk karena dihalangi rantai. Bagaimana dengan sebelah barat? Meriamnya ditembakkan, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Baru ketahuan kelemahannya. Maka 1 hari 1 malam cuma bisa nembak 7 kali. Nggak bisa lebih. Tembak, hancur semen. Belum yang hancur-hancuran semua. Zaman dulu, tembaga ditembakkan dengan mesiu, itu koefisien geseknya panasnya luar biasa, dan kalau ditembakkan terus, pecah. Dan bukan hanya pecah di situ, tapi dia tidak punya waktu yang lama untuk bisa jadi dingin. Barrelnya itu hancur. Banyak barrel hancur, melukai banyak orang. 69 meriam itu banyak yang hancur, sampai pada satu titik, semua pada mati, tembok itu masih berdiri megah. 2 pekan setelah penyerangan, itu tembok nggak ada ngaruhnya. Orang-orang muslim lihat, ternyata persiapan kita tuh hancur lebur di bawah tembok ini. Mulai muncul suara-suara sumbang. Pernah naik gunung? Kapan orang paling banyak gagal pas naik gunung?
Awal mulai, setengah, atau pas sudah mau nyampe? Betul. Orang sudah pas mau nyampe itu biasanya banyak ngeluh, banyak stres, tiba-tiba kakinya nggak bisa bergerak, tiba-tiba segala macam, gue udah mau mati nih, gue udah mau jantungan nih, benar-benar udah sampai. Betul. Itu orang banyak nyerah ketika udah mau sampai. Ketika dalam kondisi begitu, banyak suara-suara sumbang. Muhammad Al-Fatih orang gila. Pulang aja lah. Ngapain di sini? Ini gara-gara anak kecil, 21 tahun, nyuruh-nyuruh kita, banyak yang mati. Al-Fatih tahu nggak beres semua, ternyata memang betul. Dalam setiap perjuangan tuh pasti ada sampah. Yang suka nyebarin hal-hal yang nggak benar. Dan ternyata sampahnya datang dari higher rank. Hoaxer. Betul. Yang membuat orang jadi kacau balau. Professional hoaxer. Betul. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan para perwira tinggi, Al-Fatih bilang, kita pulang atau kita lanjut? Semua nggak ada yang ngomong karena Al-Fatih ini 21 tahun temperamental. Dan ini menyebabkan kenapa sejarah itu lebih senang dengan Salahuddin dan lebih kejam pada Muhammad Al-Fatih. Karena Al-Fatih memang temperamental, Salahuddin nggak. Salahuddin sangat baik sekali. Muhammad Al-Fatih temperamental. 21 tahun, tapi kalau ada yang salah, itu bisa bahaya. Nggak ada yang ngomong kecuali satu orang yang tua, yaitu adalah penasihat dari zaman bapaknya namanya Halil Pasha. Halil Pasha bilang, Muhammad, kamu tahu saya? Iya, kamu adalah penasihat dari zaman bapak saya. Silakan Lala, silakan kakek, silakan ngomong. Saya tuh melihat kamu tumbuh dari anak kecil banget menjadi orang yang dewasa dan menjadi panglima yang sangat hebat dan keren banget dan gak ada yang bisa mimpin kecuali engkau. Lalu dia bilang, tapi masalahnya adalah saya tuh dari kemarin ngelihat kamu tuh sangat-sangat temperamental dan kamu sangat-sangat keras kepala. Gara-gara kamu banyak pasukan kita mati. Kamu tahu nggak kalau kamu terus-menerus sombong kayak begini, nggak ada lagi yang tersisa untuk kamu pimpin. Kita pulang aja. Kita terima aja uang dari Yunani untuk kita pulang. Ternyata dia sudah disogok. Al-Fatih kemudian nggak senang, tapi sebelum dia selesai ngomong, meja dibanting sama Zaganos Pasha, seorang mu'alaf, namanya Zaganos Pasha, orang Yunani. Dia bilang gini, jangan dengarkan kata-kata dia, saya nggak mau kita kalah di sini, kita berhadapan dengan batu-batu tersusun akan ngalahin kita. Saya nggak mau. Kalau kita punya Allah, kita akan bisa melawan semuanya. Mereka nggak punya siapa-siapa. Dan kita nggak mau kalah di depan batu-batu ini. Dan saya ingatkan pada setiap kalian, kita pas pergi bukan mau kembali. Tapi kita harus mencapai dua hal. Satu, mati syahid, atau kita kemudian dapat kota ini. Al-Fatih kemudian bilang, oke kalau gitu lanjut atau tidak? Lanjut. Nah setelah lanjut, mereka bahas. Apa masalahnya? Masalahnya di sini ada rantai, di sini nggak bisa pakai kapal, di sini nggak bisa pakai meriam. Advisernya bilang, penasihatnya bilang, gini caranya. Kalau kapal kita bisa masuk ke sini, kita nyerang dari utara, maka pasukan bertahan di sebelah barat yang perbaiki tembok terus-menerus sehingga perfect terus, ini terpaksa akan menyebar ke sebelah utara. Maka tembok tidak akan bisa diperbaiki seperti semula. Tapi gimana caranya? Memecah perhatian. Diversion. Tapi gimana caranya? Ini kemudian ada rantai. Ternyata Al-Fatih bilang, setelah semuanya stalemate, nggak tahu gimana caranya, stres, Al-Fatih bilang, gampang, setiap masalah pasti ada solusinya. Kan dia kan baca sejarah banyak. Dia tahu kan, gimana solusinya? Dia bilang gini, gampang, kita kan punya kapal. Sorry. Kapalnya ini, naik gunung. kita coba kemudian untuk daratkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita daratkan di Galata, Naikin aja. kemudian kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi. Nah, kita sekarang ada di perairan mereka. Agar. Orangnya bilang kemudian, betul juga ya. Kenapa kita nggak kepikir ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa? Kalau Galata ini adalah sebuah bukit. 60-an meter, Pak. 1,5 kilometer bawa kapal. Serius nih. Lalu kemudian mereka bilang, ini nggak mungkin. Keluar quotes-nya Al-Fatih yang sangat keren banget, yang sampai sekarang masih dipajang di mana-mana. Jangan bilang pada saya nggak mungkin sebelum kamu mati dalam mencobanya. Jadi kalau kamu masih hidup, mungkin. Betul. Jadi kalau kamu masih hidup, jangan ngomong mustahil. Sudah keputusan Sultan, semua oke. Lantas kemudian diputuskan pada 21 April, kapal-kapal akan diangkat. Yang terjadi kemudian, pada esok harinya 22 April 1453, 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Luar biasa. 1 malam pindah 72 kapal perang. 1 malam. Dalam waktu 1 malam. Dan punya Pirates of the Caribbean. betul. Hans Zimmer gitu kan ya. Nah, ketika kemudian pada esok harinya 22 April 1453 itu mereka tuh kaget. Kenapa? Konstantinopel tuh kemudian tiba-tiba takbir dari atas Bukit Galata. Mereka lari tunggang langgang naik ke atas menara yang paling tinggi, mereka lihat horor.
bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu berkibar di atas, benderanya Turki warna merah dan warna-warna yang lain. Yang pas mereka lihat ke bawah lebih stres lagi. Kapal-kapal perang masuk ke dalam wilayah mereka yang mereka rasa paling aman, berubah jadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Dan kemudian mereka tetap melanjutkan perang sampai tanggal 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan sampai Al-Fatih bisa buat lubang yang besar banget yang nggak bisa diperbaiki lagi. Setelah buat lubang yang besar banget, Al-Fatih katakan, pada hari ini 27 Mei berhenti semuanya untuk berperang. Berhenti semuanya. 2 hari lagi serangan terakhir. Kalau kita kalah, biar kita terkubur di bawah tembok-tembok ini. Dan kalau misalnya kita nggak bisa menaklukkan kota ini, saya lebih baik nggak usah jadi pemimpin. Karena saya nggak mau kecuali ada kota ini. Al-Fatih bilang begitu. Lalu kemudian dia bilang, berhenti hari ini, besok pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Jadi 28 itu nggak ada perang. Puasa sunnah semuanya. Karena Al-Fatih tahu bahwa mereka harus mendekat pada Allah. 28, ulama-ulama turun, bicara pada setiap pasukan, bertakwa pada Allah, ingatlah kemuliaan Allah, bersihkan diri Anda, coba luruskan niat Anda, segala macam. Sampai pada tanggal 29, jam 1 dini hari, mereka bertahajud bareng-bareng. Setelah bertahajud, Al-Fatih khotbah kepada mereka dengan khotbah yang tercatat sampai dengan sekarang. Ini khotbahnya. Khotbahnya mengandung banyak sekali pembelajaran. Jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya akan terbukti. Dan kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Bukan saya, tapi Islam. Bukan kita, tapi Islam. Yang ini paling penting. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia. Ini penting banget. Kenapa? Kemenangan itu syaratnya tidak boleh ada yang maksiat. Selama masih ada yang maksiat, Allah gagalkan pertolongan pada orang-orang itu. Jangan maksiat, jangan maksiat, jangan ada yang melanggar syariat. Nanti kalau kita menang, jangan ngusik tempat peribadatan, jangan ngusik gereja. Kalau saya ketemu dengan mereka, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu anak-anak, jangan ganggu wanita, jangan ganggu orang-orang yang tidak berdaya. Ini pesannya siapa? Pesannya Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, jangan tebang pohon tempat orang berteduh, jangan membumi hanguskan, jangan bakar rumah, jangan apapun. Kita punya Allah, kita melakukan ini bukan karena apapun, tapi karena mensyiarkan Islam. Setelah kemudian itu, dia bagi 3 pasukan. Pasukan pertama adalah pasukan jomblo. Nah, jadi ini orang-orang jomblo-jomblo ini, gitu kan ya. Kalau masuk sana, naksir boleh nggak? Hah? Kenapa? Naksir boleh. Boleh, nggak ada masalah. Nah, maka jomblo-jomblo ini ada pasukan pertama. Kenapa? Jomblo-jomblo zaman dulu terhormat. Mereka tuh kayaknya saya pikirin kenapa mereka mau jadi pasukan pertama, karena mereka bosan ditanya setiap Syawal, kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin gitu. Jadi mereka mau mati aja. Jadi gitu. Ini pasukan jomblo pertama. Dikasih waktu dari jam 2 sampai jam 4. Oh ya gitu. Saya lupa ada satu jomblo. Iya, kapan kawin, kapan kawin. Jomblo dikasih waktu jam 2 sampai jam 4. Mereka paling minim peralatan, tapi mereka sangat semangat. Nama pasukan Azab. Bukan Azab, bukan. Azab itu artinya jomblo. Orang-orang yang belum nikah. Jadi pasukan Azab di 2 jam 4. Jam 4 ditarik mundur. Jam 4 dikeluarkan pasukan reguler, pasukan sipahi, pasukan bersenjata berat tapi kemudian pasukan reguler. Jam 4 sampai jam 6 sipahi ditarik. Dan nggak ada kemenangan juga. Jam 6 dikeluarkan Yeniseri. Jam 6 dikeluarkan Yeniseri sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Konstantinopel takluk. Sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, dia masuk dari gerbang ini, dia sengaja milih Gate of Cherisius. Artinya gerbang Ar-Rahman. Gerbang Ar-Rahman dia masuk. Di sini ada tulisan pada hari Selasa 29 Mei 1453 berapa milad dan berapa hijriah segala macam, Muhammad Al-Fatih pada pagi ini memasuki kota ini. Dan sayang sekali ketika saya pergi ke Turki pertama kali, saya nanya di mana tempat ini, di mana tempat ini, nggak ada satupun guide yang tahu. Akhirnya pada tahun 2015 saya jalan kaki nyusurin tembok ini 7,5 km, akhirnya saya dapat. Ini tempat, baru setelah itu orang jadiin sebagai tempat wisata. Tapi sampai sekarang ini tempat ini. Your own research sampai dapat ya? Sampai dapat. Dulu sudah tahu orang-orang. Nggak tahu orang-orang. Dapat betul. Ini jadi tempat wisata. Iya. Jadi berjasa untuk ekonomi Turki nih. Lumayan. Tapi sebelumnya orang sudah tahu dan sudah pernah menggambarkan. Cuman hilang bagi orang Turki. Itu dulu Edirne Kapı, sekarang sudah hilang. Saya bilang sudah hilang gimana? Masa ini hilang? Sekarang jadi tahu tempat apa? Ini jadi tempat pangkalan angkot. Dan kalau Anda lewat sini, pesingnya minta ampun karena gelandangan di sini, gembel di sini. Dan pemerintah Turki masih belum memperhatikan tempat ini. Bagi saya ini tempat sesuatu. Karena Al-Fatih masuk, dan Al-Fatih ketika masuk digambarkan di sini. Ini kemudian ketika Al-Fatih masuk. Ini adalah bukti bahwa Al-Fatih adalah anggota HTI.
ada bendera HTI ya. Jadi gitu. Kalau orang-orang kan bacanya HTI gitu kan. Padahal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini gambar dari zaman dulu. Muhammad Al-Fatih gurunya Aks Syamsuddin dengan berbagai macam ras dan etnik, dia sangat toleran sekali pada semuanya. Dia masuk dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin dan kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Kemudian dia jalan langsung ke Hagia Sophia, melewati forum-forum Yunani, kemudian melihat ke kiri, melihat ke kanan, mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai di depan gereja Hagia Sophia, dia turun dari kudanya, melepas helm perangnya, sujud ke arah Ka'bah, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia, lalu kemudian masuk ke dalam gereja. Di dalamnya dia menemukan banyak sekali orang-orang, ribuan orang-orang nangis, stres, karena di tahun-tahun yang sama sedang terjadi Reconquista. Spanyol dikuasai lagi sama orang-orang salibis. Kemudian orang-orang muslim dibunuhi mati semua di sana. Tapi Al-Fatih bilang, kalian tidak akan kami lukai, kalian tidak akan kami sakiti. Yang tetap ingin tinggal di kota ini, propertinya masih tetap milik mereka dan masih sampai sekarang terbukti. Dan siapapun yang pengen keluar dari tempat ini, kami jamin mereka sampai ke depan pintu gerbang kota. Tapi kami minta tempat ini kami jadikan sebagai masjid.